Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Geografi kelas 11 IPA 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peta persebaran sumber daya pariwisata di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu pertama Ananda Ramadhani, yaitu saya, dan Kaila Mutiara dan Cilang Aluna. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu petanya. Di sini saya sudah membuat petanya. Yang pertama, saya akan membacakan sumber daya pariwisata buatan alam dan budaya di Pulau Sumatera. Terdapat sumber daya pariwisata alam yaitu Danau Toba. Untuk pariwisata budayanya terdapat Museum Perjuangan TNI dan Taman Patimura. Dan untuk pariwisata buatannya terdapat Kebun Binatang Medan. Nah, di sini saya akan bergeser ke Pulau Jawa. Terdapat pariwisata buatan alam dan budaya juga, yaitu pariwisata alamnya air terjun Serigetuk dan Gunung Bromo. Untuk pariwisata buatannya yaitu Dufan atau dunia fantasi dan farmhouse atau susu lembang. Dan untuk pariwisata budayanya terdapat Monumen Nasional atau Monas, Candi Borobudur, Kota Tua atau Museum Fathahillah, dan Lawang Sewu. Di sini saya akan bergeser ke Pulau Kalimantan. Terdapat pariwisata budaya yaitu Rumah Budaya Sentawar. Dan saya akan bergeser ke Pulau Papua. Terdapat sumber pariwisata alamnya yaitu Pulau Raja Ampat. Dan terakhir saya akan bergeser ke Pulau Nusa Tenggara Timur. Terdapat Pulau Komodo. Selanjutnya, saya akan membacakan informasi persebaran sumber daya pariwisata di Indonesia. Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Tanah Hutan Raya, dan Taman Wisata. Berikut ini adalah wisata alam, yaitu pertama Danau Toba. Danau Toba adalah danau terbesar di Asia Tenggara. Ia menyimpan keindahan panorama alam yang menakjubkan. Danau ini berlokasi di 7 kabupaten berbeda, yang mengelilinginya yaitu Kabupaten Tobasa, Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Humbang, Husundutan. Wisatawan tidak hanya berlibur untuk mengisi aktivitas di Danau Toba, tapi juga bersuah foto, mempelajari legendanya atau bercengkrama dengan penduduk setempat. Aktivitas yang bisa dilakukan di Danau Toba yaitu pertama, mengunjungi perkampungan Batak kuno Puksalagada. Kedua, mengunjungi Museum Batak Tamak. Ketiga, menyeberang ke Pulau Samosir dan menyaksikan batu gantung. Yang kedua, Gunung Bromo. Aktivitas yang bisa dilakukan di Gunung Bromo yaitu satu, dapat menyaksikan keindahan sunrise, dapat melihat kawah, dapat mengendarai motor trail, mengendarai kuda di pasir berbisik. Yang ketiga, Raja Ampat. Aktivitas yang dapat dilakukan di Raja Ampat yaitu pertama, berfoto dengan latar belakang gugusan batu karang. Yang kedua, panorama guguran batu karang yang hijau. Yang ketiga, bersnorkeling atau menyelam, melihat keindahan terumbu karang dan ikan. Yang keempat, Pulau Komodo. Aktivitas yang dapat dilakukan adalah trekking di Pulau Komodo, melihat komodo, dan berfoto di Pulau Padar. Yang kelima, air terjun Serigetuk. Aktivitas yang dapat dilakukan adalah bermain flying fox, naik rakit ke lokasi air terjun, dan body rafting sambil menikmati pemandangan alam. Di sini saya akan mempresentasikan sumber daya pariwisata yang kedua, yaitu wisata budaya. Yang pertama, Lawang Sewu. Aktivitas yang dapat dilakukan adalah mengunjungi museum transportasi. Yang kedua, Candi Borobudur. Aktivitas yang dapat dilakukan adalah mempelajari tentang seni dan budaya. Yang ketiga, Monas. Aktivitas yang dapat dilakukan adalah bersuah foto dan melihat gedung pencakar langit. Yang keempat, Kota Tua. Aktivitas yang dapat dilakukan adalah menyewa sepeda ontel dan bersuah foto. Yang kelima, Sentawar. Aktivitas yang dapat dilakukan adalah melihat pertunjukan tarian tradisional. Yang ketiga ada wisata buatan, diantaranya yaitu pertama ada Dufan. Aktivitas yang dapat dilakukan yaitu menaiki wahana berbagai macam jenisnya dan bersuah foto. Yang kedua ada Museum Perjuangan TNI. Aktivitas yang dapat dilakukan itu melihat dan mengamati benda-benda bersejarah, bersuah foto, dan mempelajari sejarah yang ada dalamnya. Yang ketiga ada Kebun Binatang Medan. Aktivitas yang dapat dilakukan yaitu bisa menguji nyali dengan naik flying fox. Untuk wisatawan yang ingin bermalam juga dapat menemukan beberapa penginapan atau hotel, dan juga bagi wisatawan yang membawa anak-anak juga bisa mengajak bermain karena terdapat taman bermain. Yang keempat ada Taman Patimura. Aktivitas yang dapat dilakukan yaitu dapat melihat musikal konten Taman Patimura, yaitu air mancur yang akan bermain dan warna-warni lampu yang disesuaikan dan irama lagu yang telah disiapkan seperti lagu Al Musician serta lagu Ambon lain. Dan yang terakhir ada farmhouse. Aktivitas yang dapat dilakukan di sini yaitu menikmati suasana tempat yang sangat nyaman dan masih sangat asli. Farmhouse ini memiliki ciri khas yang menampilkan karakteristik Eropa atau mengambil tema seperti negara landmark yang berasal dari Eropa, mengunjungi rumah hobbit, melihat langsung peternakan hewan, dan bersuah foto di spot yang unik yang ada di farmhouse, dan juga bisa menyewa kostum Eropa.